Halo guys, selamat datang di Bronson Audio YouTube channel. Kali ini kita mau ngobrolin tentang subwoofer. Ini di depan kita ada banyak subwoofer dan pastinya kita akan nanya dulu. Kalimat pertama, subwoofer itu apa sih? Oke, subwoofer itu kalau yang kita lihat ini emang sebutannya subwoofer, tapi ini adalah speaker. Cuman lebih spesifiknya disebut dengan subwoofer. Kenapa disebut dengan subwoofer atau istilah subwoofer? Karena dia yang umumnya kita tahunya ini buat bass. Nah, kalau secara teknisnya ya subwoofer ini mengeluarkan frekuensi yang rendah, maka disebut subwoofer. Subwoofer. Nah, ada subnya. Oke, sekarang kita tanya lagi. Nah, mau tahu frekuensinya nggak? Oh, boleh. Kalau untuk subwoofer biasa rentang frekuensinya dari 20 Hz, mungkin ada yang sampai 200 Hz. Gitu. Jadi bawahnya 20 Hz, frekuensi atasnya bisa 200 Hz. Tapi umumnya kita pakai ya, terutama di mobil, mungkin mainnya di 20 Hz sampai 60 Hz atau 50 Hz. Walaupun dia bisa sampai 200 Hz. Oh, berarti ukurannya makin gede, angkanya makin besar. Oh, nggak menjamin, tergantung kita settingnya. Kita mau cut off di berapa, itu lewat crossover. Oke. Sekarang kita tanya sedikit lebih dalam. Apa bedanya subwoofer dengan woofer? Ya, namanya tadi kan subwoofer berarti kan lebih rendah. Kalau woofer berarti lebih tinggi frekuensinya dari subwoofer. Nah, untuk woofer ini biasa frekuensi bawahnya 40 Hz, frekuensi atasnya mungkin bisa sampai 400 atau 500. Mungkin woofer ini yang kita bisa sebutin dengan three way, kan kita sebut itu mid bass, itu juga itu woofer. Tweeter, mid range, woofer juga bisa, atau mid bass. Dan karena di mid bass frekuensi mid ini ada mid high dan mid low gitu. Jadi di frekuensi mid high, mid low, nah ini woofer. Ini di bawahnya lagi dari mid low. Jadi udah pasti subwoofer frekuensinya lebih rendah dari woofer. Kalau mau disusunin mungkin tweeter, mid high, mid low, woofer, subwoofer. Oke, untuk ukurannya sendiri? Untuk ukuran, woofer itu ada di berapa gitu? Ada perbedaan dengan subwoofer? mungkin antara woofer dan subwoofer tuh hampir sama ukurannya. Hanya responnya yang beda. Misalnya untuk woofer 6 inch, mulai dari 6 inch ada. Untuk subwoofer 6 inch juga ada. Dan kalau yang paling besarnya subwoofer mungkin bisa sampai 21 inch yang biasa pakai di Pro Audio atau di konser atau gimana, ya kan? Nah, untuk woofer juga ada 21 inch. Tergantung kita lihat responnya, peruntukannya lebih sesuai untuk apa, dan kita mau pakai di mana, untuk subwoofer atau woofer yang lebih baik. Terus habis itu kalau kita mau memilih subwoofer, apakah disesuaikan dengan mobilnya atau ada cara-cara khusus untuk mensiasati milih subwoofer? Nah, kalau mau tahu, jangan lupa like dan subscribe channel ini dan nonton video ini sampai selesai. Halo guys, ketemu lagi kita di Bronson Audio Channel. Halo guys, selamat datang di Bronson Audio YouTube channel. Pertanyaan itu sama seperti customer pernah nanya juga ke saya gitu loh. Cara memilih subwoofer tuh berdasarkan apa gitu, jenis mobilnya, misalnya sedan atau MPV atau SUV atau mungkin apanya. Yang paling pertama kalau menurut saya, pemilihan subwoofer itu harus sesuai dengan selera musik kita. Jadi selera musik kita demen bass yang dentumannya lebih rendah, apa tightnya lebih gesit gitu, speednya lebih cepat, atau mungkin lebih deep gitu loh. Jadi kita harus tahu selera musiknya itu lebih cenderung ke bass-bass yang seperti apa. Nah, lalu kedua, itu yang pertama ya. Nah, yang keduanya, seberapa banyak space tempat yang dia mau korbankan untuk kita bikin box subwoofer ini. Jadi nggak mesti lihat mobil sedan atau mobil MPV atau SUV, tapi
dia mau korban berapa besar. Misalnya kalau dia nggak mau korban besar-besar untuk box subwoofernya, dia bisa pakai dimensi yang mungkin 10 in atau di bawah 10 in. Tapi kan ada juga, nggak apa-apa dah, yang penting bassnya mantap gini-gini. Ya mungkin bisa pakai 12 in pilihannya. Ya nggak bisa kita bilang 12 in lebih jelek atau 10 in lebih jelek, karena semuanya Balik ke selera ya. semuanya balik ke selera dan bagus semua. Berarti pemilihannya lebih kurang balik ke kitanya. Terus volume mau dikorbankan seberapa besar dan mungkin kalau masih ada lagi sih, kalau untuk itunya masih ada misalnya, jadi kita mesti tahu dulu kita menggunakan power apa untuk mendrive ini. Jadi kita mau tahu spek powernya dulu, bisa nggak untuk mendrive ini. Misalnya powernya kekuatannya cuma 200, kita beli subwoofer mahal nih, bagus nih subwoofer ini mungkin harganya mahal dan kita ini speknya 500 watt. Kita beranggapan ini pasti bagus. Enggak. Jadi harus disesuaikan dengan kemampuan power juga. Lalu di samping kemampuan power, kita harus perhatikan juga dengan impedance-nya. Jadi power itu bekerja bisa di bridge berapa ohm, ya kan? Kalau misalnya dia hanya bisa di bridge 4 ohm, ada baiknya kita cari subwoofer yang single 4 ohm atau double 2 ohm. Single 4 ohm udah langsung direct ke 4 ohm. Kalau kita ambil double 2 ohm, masing-masing coilnya kita seri jadi 4 ohm. Jadi 2 ohm, 2 ohm kita seri jadi 4 ohm. Jangan kita mengambil yang double 4 ohm. Karena kalau kita ngambil double 4 ohm, sudah pasti itu tenaganya kurang dan hanya kita bisa main di stereo 4 ohm. Tuh. Disesuaikan juga dengan power yang kita ada ya. Betul. Jadi kita maksimalkan dengan apa yang ada di sistem power dan kemampuan powernya sampai di mana tentuin. Oke. Nah, di depan kita nih ada yang gepeng, ada yang kotak, Gepeng slim. ada yang buntel, gendut, semok. Nah, ini kayak gini nih, kita ada jenis-jenisnya atau memang gimana nih milihnya? Ini sih jenis-jenis ini kita bisa sesuaikan ya. Misalnya kita punya kabin yang nggak terlalu tebal, ya kita pakai yang slim. Misalnya kan, mungkin yang lagi hit mobil Jimny atau mobil apa yang kita mau taruh di dinding atau mau taruh di bawah ban serep yang kita space tempatnya, jadi kedalamannya itu kita nggak bisa dapat yang lebih magnetable. Akhirnya kita mentok kan ke lantai, bagaimana kita pakai yang slim. Jadi slim ini bisa dipakai buat samping, dinding samping atau di bawah ban serep, itu enak. Itu mempengaruhi hasil nggak kalau udah slim? Oh, untuk hasil memang dia didesain untuk slim, bukan berarti dia slim ini berarti apa namanya suaranya nggak bagus, ada yang dikalahin enggak ya? Karena untuk jenis-jenis subwoofer slim sekarang suaranya oke, beda sama dulu. Iya. Kalau yang kotak itu? Kalau untuk ini kalau yang kita lihat ini yang kita sebut dan subwoofer pasif, subwoofer yang tanpa amplifier. Nah, yang kita suka bilang subwoofer aktif itu apa sih? Subwoofer yang sudah berikut amplifier. Mungkin ini yang subkolong aktif ya. Ada juga subwoofer yang sudah dilengkapi dengan box yang seperti ini, sudah dilengkapi dengan box yang udah built-in amplifier, itu juga disebut dengan subwoofer aktif. Nah, mungkin kalau yang kotak ini biasa kita sebut dengan subwoofer kolong. Ya udah pasti pas adanya di kolong bangku. Iya. Gitu. Jadi bagian depan tuh biasanya. Bagian depan kita mau taruh kiri atau kanan. Tapi ada juga yang pernah kita pasang mungkin di mobil-mobil tertentu yang nggak muat di kolong bangku, tapi dia nggak mau menghabiskan banyak space buat box subwoofer atau apa. Ini bisa jadi pilihan juga karena saya pernah pasang. Oke juga untuk di BMW X5 kalau gitu ya. Ini taruhnya di baris belakang itu belakang ya? Itu baris 3, iya. Baris 3 juga bisa. Oke juga Bang. Karena emang nggak memungkinkan taruh di dalam kabin. Ya. Tapi untuk subwoofer jenis-jenis ini memang untuk mau cari yang rendah banget frekuensinya apa ya, memang responnya nggak kurang ya untuk frekuensi rendah. Tapi kalau untuk mengisi mid bass yang di pintu daripada nggak ada, itu udah bagus banget karena responnya udah bagus, nggak seperti subwoofer kolong yang pertama kali dulu keluar tuh ya, cuman ada bunyinya kayak kaku-kaku, yang sekarang udah jauh lebih agak rendah. empuk lah, agak bulat gitu ya. Oke. Dan pemilihan untuk dimensi-dimensi ini tergantung dari konsumennya, dia mau
taruh di mana? Misalnya saya mau taruh di bagian misalnya di Civic Turbo di bagian samping. Ya kan, tahan celahnya itu ukuran 10 in. Nah, kita mau taruh 12 in udah pasti bentuk boxnya ekstrim. Akhirnya pemilihannya 10 in atau 8 in. Jadi sesuai dengan visual juga ya, enak dilihat atau gimana. Di samping seleranya juga. Jadi banyak orang. Jadi beberapa orang ada yang mengalahkan sedikit kemauan dia demi visual, tapi ada juga yang secara mata mau bikin boxnya besar nggak apa-apa, yang penting Suaranya bagus. ikutin selera dia. Jadi tergantung konsumen. Sesuaikan dengan mood, umur mungkin juga ya. Iya. Oke, yang ini yang agak-agak semok ini gimana nih? Oh iya ya. Untuk subwoofer seperti ini juga mungkin banyak yang keliru pikir ini subwoofer dengan magnet seperti ini udah pasti SPL atau mungkin udah main kasar. Enggak juga. Contohnya di GL ini kita juga, ini GL W3 ya. W3, Kita lihat magnetnya juga segini. Tapi ya bisa main dua-duanya gitu loh. Bisa main kencang juga, main SQ juga bagus. Dan ini juga main SQ bagus banget ini. Jadi bukan karena magnet gede kita lihat ini, wah ini main kasar atau main kencang. Mesti ngeliat spesifikasi lebih detail ya. Materialnya juga, yang penting dia mampu. Jadi pengertiannya kalau dia mampu untuk menghasilkan respon yang baik, dia udah bisa untuk SQ, SPL udah pasti bisa. Oke guys, seperti yang kita lihat ini jenis-jenis subwoofer yang tadi udah kita jelasin, dan brand-brand ini mungkin tersedia di Bronson ya, dan masih ada brand-brand lain dan jenis yang lain yang kita mungkin nggak pajang di sini. Nah, untuk mau tahu harga dan jenisnya apa aja, sesuai dengan harganya apa, mungkin dengan Maya ya. Oke. Yuk kita sekarang mulai dari yang slim dulu. Yang 8 ini harga sekitar berapa kan? Untuk ini 2 jutaan ya. 2 jutaan. Oke. Rockford P3 Slim. P3 Slim. 8 inch. 8 inch ya. Ini biasanya kita bisa taruh di Jimny. Iya. Dan ukurannya ada 8 in, 10 in, 12 inch. Iya. Tapi range harganya biasa bedanya dari untuk semua subwoofer ya. Dari 8 ke 10 ke 12 tuh bedanya sedikit. Sedikit ya. Lanjut kita agak tinggi dikit nih, kita ke GZ. Ya, ini yang slim berikutnya ya. Juga. Dengan tipe GZ TW10F. Ini produk baru masuk lagi, mungkin udah lama kita tunggu-tunggu. Harganya di 3 jutaan. 3 jutaan ini. Terus lanjut kita ke sini, ini ada Flux 10 inch, Flux Neo, ini di harga 2 jutaan. Untuk Flux Neo ada yang 12 inch juga ya? Ada ya. Dan ini seri termasuk seri yang entry. Tapi suaranya udah oke banget. Ya, oke. Dan ada seri-seri di atasnya kita juga tersedia ya. Ada Next ada 2 lagi. dan Elite. Harganya dari sekitar dekat 5 dan sekitar dekat 16 juta. Untuk Elite-nya 16 jutaan. Sekitaran itulah. Oke, lanjut di Crescendo. Kita ada Evo 1. Evo 1 10 inch. Ini di harga 3 jutaan. Di sini tersedia untuk yang mau 2 ohm atau 4 ohm. Jadi dia ada 2 jenis, mau 2 ohm atau 4 ohm. Ada yang 12 inch juga. Untuk harganya berapa? 3 jutaan. Untuk ini 3 jutaan. Berarti hampir rata-rata main di, kalau yang sedang-sedang yang umumnya 2 jutaan, 3 jutaan ya. Ya, entry sih sebenarnya. Lebih ke starting awalnya harga pricing. Nah, ini di tengah-tengah nih guys, di GL W3 ini sebenarnya ada yang W1. Ada di display kita, cuman kita kan taruh mewakili satu aja. Di sini di tengah-tengah W3 di harga 5 jutaan. 5 jutaan ya. Tapi untuk GL oke sih, zaman dulu kita pakai GL aja udah harga berapa kan. Ini subwoofer di zaman saya dulu tahun 90-an ini termasuk keren banget. Dan saya suka dari dulu nih subwoofer GL. Suaranya agak empuk, bulat. Oke, di sini masih ada level yang rendahnya W1 di 3-an. Masih ada W6 juga ya, yang kemarin kita pasang ya. Di Land Cruiser ada W6 kemarin itu harga di kisaran, kalau yang 12 inch-nya di sekitar 14 juta. Kalau yang ada lagi W7 di atasnya lagi. W7 mungkin 18-an apa Ya, lebih kurang lah, lebih tinggi. Ya, terus ini display kita yang terakhir ini 8 inch di harga 3 jutaan juga. Cuma dia lebih tebel aja magnetnya ya. Ya untuk 3 jutaan sih untuk material seperti ini sih kita lihat keker banget, keren.
disesuaikan. Suara sih udah tidak usah diragukan. Jadi untuk barang-barang yang ada di Bronson ini memang kita sudah sering gunakan dan kita jamin kualitasnya pasti oke semua. Nah, udah masih ada satu lagi tuh. Iya, yang kotak. Kotak Nah, ini yang subwoofer adaptif. simple. Kalau mau cepat Kolong ya. pasang, ringkes ya, ini kita bisa pasang ini di bawah kolong bangku, harganya di 3 jutaan juga guys. 3 jutaan sudah aktif. Udah ada power ya. Nggak usah beli power lagi, jadi udah langsung plug and play sebutannya. Iya, Cuman bedanya iya. mesti pasang. Lebih simpel lah ya. Lalu kita punya lagi kan untuk Ada domination body ya. Kalau belakangan masuk ini, posisi subwoofernya akan terpisah dengan boxnya. Jadi nanti dipisah jadi ada 2 box. Awal-awal kan gabungan, tapi sekarang ini dipisah. Jadi ini boxnya aja. Box sendiri dan ada subwoofernya nanti. subnya ya. Nah, di sini amplifiernya di sini nih. Jadi ini juga udah keren banget, bassnya keren banget. Ini termasuk subwoofer aktif yang saya suka banget ini. Ya. Suaranya enak banget, rendah dan dentumannya juga halus. Ya, jadi dengan ternyata Untuk harganya nih, harganya itu memang nggak terlalu mahal. Udah dapat power built-in di harga 2 jutaan. dimensinya 8 inch untuk subwoofernya. Silakan kontak kita langsung, tanya jawab, nanti disesuaikan dengan kebutuhan di mobil. Dan dari semua subwoofer ini, kita membutuhkan waktu berapa lama dan biasanya proses pengerjaannya seperti apa sih? Nih, untuk subwoofer ini kita ada mengenal berbagai macam box. Mungkin yang mulainya dari box yang kita suka sebut box paket. Jadi box paket itu yang mungkin dari zaman dulu box tuh bentuknya begitu-gitu ya. Jadi box kotak atau trapesium yang memang dibikin box aja yang bisa portable, lalu kita bikin soket yang bisa cepat pasang. Memang bentuknya kotak tapi tetap suaranya bisa maksimal. Oke. Yang kedua masih ada lagi box custom. Kalau box custom mungkin banyak variatif. Misalnya box fiber yang kita suka pasang di samping kanan, yang kita suka tanam di panel. Kalau memang panelnya memang ke dalam, ada kedalaman yang cukup, kita suka bikin rata. Jadi supaya kelihatannya OEM look. Tapi kalau panel itu tidak cukup karena magnet speakernya, kedalaman magnet speakernya lebih panjang, ya kita agak nongolin dikit tapi kita tetap bentuknya kita sesuaikan supaya kelihatannya masih simple, masih enak dilihat. Nah itu kita sebut dengan box fiber yang custom. Tapi ada lagi nih, kalau mau simple lagi, kita suka pasang di sedan-sedan. Kalau nonton di YouTube channel kita ada beberapa mobil sedan yang kita pasang di bagian bawah ban serep. Nah itu simple banget, jadi OEM look juga. Kalau kita bisa bikin pakai lampu juga, macam-macam kan untuk kosmetiknya. Tapi pada dasarnya box ini ada di atas ban serep. Nah, kalau ban serepnya sendiri tetap ditaruh di situ juga? Nah, jadi box kita cetak khusus sesuai dengan diameter dari velg yang ada di ban serep. Ya, pada saat box itu mau mengeluarkan ban serep, box itu kita bikin soket, box itu diangkat dulu, kita cabut soketnya, baru ban serepnya diangkat. Jadi kalanya cuma satu step, yang biasa kita buka ban serep langsung ini mesti turunin subwoofer dulu. Tapi nggak susah, praktis, ya. praktis. Dan di bagasinya jadi space-nya lebih lega karena kita tidak makan tempat kiri kanan ya. Iya, nggak makan kiri, nggak makan kanan, jadi benar-benar flat semuanya. Dan kita finishing bisa menggunakan karpet yang dengan gaya OEM atau dengan vinyl. Vinyl ya mungkin lebih eye catching, kalau karpet bisa lebih awet ya, lebih dari kalau kita sering masuk barang apa-apa, untuk goresannya lebih terjaga ya, nggak sering kegores gitu, lebih awet. Seperti original lah tampilannya ya. Oke, berarti dari untuk pengerjaan. pengerjaannya sendiri. Oke, kalau pengerjaan, kalau yang pertama yang tadi saya sebut untuk box simple itu mungkin hanya beberapa jam kita bisa sanggup membuatnya. Yang box kotak tadi, box paket. Nah, kalau untuk box fiber yang samping, tapi kalau untuk sedan mungkin beda. Tapi kalau yang untuk Innova Fortuner mungkin 1 hari bisa selesai. Ya, kalau mungkin mau detail-detail lagi ya mungkin 2 hari. Tapi normal 1 hari selesai. Tapi kalau dengan sedan yang banyak tekukan itu pasti 2 hari. Kadang kita mesti custom juga tuh.
Ya. Walaupun kita nggak bikin box subwoofernya di bawah, kadang-kadang terganggu dengan cover bagasi yang harus kita mungkin bikin karena kita nggak mengorbankan yang aslinya untuk kita potong, akhirnya kita mesti bikin. Iya, betul. Jadi kita seperti tangkre yang ada di Pajero, kita bisa bikin samping, itu cover itu kadang-kadang kita harus buat juga yang buat tray-nya ya. Iya. Seperti itu ya. Nah itu yang 2 hari. Tapi kalau yang kita bikin box yang di bagasi bawah tuh yang kita ada bikin suka tempat taruh barang, terus kita bikin bukan untuk cover ban untuk buka ban serepnya, kita taruh powernya itu mungkin memakan waktu 4 hari sampai mungkin semingguan ya, tergantung Kalau pakai panel power. tergantung power mau kita bikin kosmetik apa enggak tuh. Makin banyak menak-pernik ya makin lama. Ya jadi pengerjaan kita biasanya konsultasi dulu, bisa nggak mobil dititip atau enggak ya. Oke, Jadi kita harus kasih informasi kalau memang boxnya bikin begini, pengerjaannya berapa hari supaya customer juga ada pandangan, oh ya jadi nggak diburu-buruin. Oke. Supaya kita kerjanya juga bisa maksimal. Nah dari sini lebih kurang volumenya sendiri mirip-mirip nih atau beda-beda? Beda-beda, tapi average hampir rata-rata misalnya kita ambil patokan untuk subwoofer 10 inch main di 0,8 cubic feet atau 1 cubic feet ya, sampai satu. udah oke suaranya. Jadi Nah kalau main di 12 in, main di 1,2, 1,1, 1,2 atau main di 8 in mungkin di 0,5 sampai 0,7 cubic feet. itu garis besarnya umum. Tapi kalau port beda, tadi yang saya sebutin itu untuk seal box yang sering kita pakai buat hari-hari. Kalau port mungkin volume boxnya lebih besar, tapi memang karena kita pengen lebih simple, lebih banyak kemampuan kita ya. Jadi customer memang pengennya boxnya nggak terlalu besar, makanya kita lebih sering menggunakan box yang jenisnya seal box. Itu mempengaruhi hasil karakter juga. Jadi dari seal sama port itu akan mempengaruhi hasil dari suara subwoofer ya. Ya tergantung selera juga ya. Ya pasti seal box sama port efisiensinya pasti untuk seal box memakan box wattnya lebih berat, tapi lebih padat enak bassnya. Kalau saya lebih cenderung seal box. Sama. Kalau port emang makan powernya power yang digunakan nggak terlalu boros. Tapi kita mesti tuning portnya itu mesti tepat. Ya, terus volumenya lebih besar. Ya biasanya space-nya lebih gede. Lalu bentuk juga keterbatasan biasanya. Ya, agak jarang lah sekarang ini orang pakai port ya. Oke, berarti lebih kurang kita udah cukup jelas ya sepertinya ya. Kita udah kasih informasi yang demikian. Jadi kalau ada yang mau tanya informasi yang di luar yang kita jelaskan ini, mungkin bisa DM di kontak kita, ada di Instagram kita _audio atau WhatsApp atau chat langsung, telepon, bisa juga ke workshop kita. Atau mau langsung datang lebih baik ya. Jadi kita bisa langsung ngobrol sambil ilustrasi kalau boxnya tuh kurang lebih seperti apa. Atau mau nanya instalasi yang lain kita bisa jelaskan. Oke, sekian dulu teman-teman video dari kita tentang pembahasan subwoofer kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video kita lainnya. Sampai jumpa. Thank you guys. Bye.